Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kristu Setianingati, CGP Angkatan 7, kelas 086B2, Kabupaten Kendal, SMA Negeri 1 Lering. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Astrini, seorang guru sosiologi dari SMA Negeri 1 Lering. Assalamualaikum Bu Astrini. Waalaikumsalam Bu Hestu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat dan baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Ibu ya. Ya. Kemudian nanti saya akan mengamati kegiatan Ibu di kelas, bagaimana pembelajaran Ibu di kelas, betul ya? Ya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan persiapan ini atau praobservasi ini Ibu adalah untuk melakukan apa ya? Persiapan gitu kan, agar ibu itu lebih percaya diri, kemudian sehingga ibu akan memberikan pembelajaran yang lebih baik atau sangat baik kepada murid seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ibu yang akan saya sampaikan sebelum kita masuk ke kelas gitu ya ibu ya. Yang pertama ini ibu, apa ibu tujuan pembelajarannya nanti ketika kita akan observasi? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan peran lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat dengan mewujudkan tertib sosial. Seperti itu tujuan pembelajaran. Dan nanti pas waktu saya pembelajaran, pas waktu mungkin nanti pertemuan yang akan disupervisi oleh Bu Hestu, itulah saya lebih cenderung kepada materi penyimpangan sosial. Gitu. Ya, penyimpangan sosial yang di situ nanti ada yang suatu penyimpangan, anak tak jelaskan penyimpangan apa saja yang ada di dalam masyarakat. Setelah itu nanti saya jelaskan dengan pengendalian sosial yang di dalam masyarakat. Ya, berarti tadi ada mengidentifikasi nilai dan norma gitu ya Bu ya, kemudian kaitannya dengan lembaga sosial, perannya seperti apa, yang lebih spesifik lagi kaitannya dengan penyimpangan sosial gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih area pengembangan yang ingin dicapai Ibu dalam pembelajaran itu? Dalam pembelajaran ini anak dituntut dengan dua area, yaitu pengetahuan. Di dalam pengetahuan itu anak-anak tak ajak untuk dapat membedakan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi mereka itu tahu bahwa norma yang di dalam masyarakat itu seperti apa dan pengendaliannya itu apa. Dan selanjutnya mengidentifikasi dari istilahnya masuknya ke dalam lembaga apa seperti itu. Jadi anak-anak dapat jelaskan kepada macam-macam dari suatu lembaga. Dan yang terakhir tadi kaitannya bahwa peran lembaga itu apa yang ada dalam masyarakat setelah ada suatu penyimpangan seperti ini, penyelesaiannya dalam lembaga apa. Dan juga tidak hanya pengetahuan, keterampilan itu, jadi anak-anak itu bisa membedakan antara ini penyimpangan seperti apa, terus penyelesaiannya seperti apa. Itu anak agak istilahnya apa ya, diajak untuk terampil lah membedakan. Bagus sekali itu Ibu, luar biasa. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, ini pertanyaan ketiga ya Ibu ya. Rancangan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu? Rancangan pembelajaran yang akan saya gunakan sama seperti standarnya suatu rancangan pembelajaran, yaitu ada awal, ada inti, dan juga ada akhir ya Bu. Di situ nanti saya menggunakan metode dengan diferensiasi. Diferensiasi yaitu nanti anak-anak langsung diskusi, terus adanya tanya jawab dan penugasan. Jadi diskusi itu nanti anak-anak bentuk kelompok sesuai dengan kapasitas anak-anak itu yang istilahnya diacak, dirandom seperti itu, enggak terus monoton mereka sendiri itu enggak. Terus setelah mereka diskusi, mereka bisa maju ke depan terus tanya jawab dari mungkin saya tak kasih suatu masalah PPL itu ya PPL, terus yang terakhir nanti adanya penugasan. Berarti itu nanti diferensiasinya bisa dalam diferensiasi produk ya Bu ya? Berarti nanti kasusnya juga berbeda-beda itu antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain seperti itu ya. Oke, wow, istimewa ini Bu. Nah, kapan ini akan dilaksanakan?
Insya Allah Rabu di kelas 15. Oke. Jamnya jam ke mungkin 3-4. Jam ketiga. Oke, jadi nanti hari Rabu jam ke-3-4 di kelas 10.5 saya akan datang ke kelas ibu ya. Nah, kemudian saya akan melakukan observasi kelas di mana saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang ada di dalam kelas ibu. Seperti itu. Nah, nanti setelah observasi saya juga akan melakukan percakapan lagi ibu, yaitu percakapan pasca observasi ya atau pasca supervisi seperti itu. Nah, satu lagi nih Bu, di akhir percakapan kita, gitu ya. Refleksi apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan, yang pertama, berarti saya nanti pas waktu mengajar, saya harus mempersiapkan yang pertama, karena ini nanti anak-anak tak perlihatkan apa namanya PPT-nya Bu. Berarti yang saya persiapkan yang pertama ada laptop, ada LCD, dan juga ada LKPD untuk anak-anak yang nanti akan saya bagikan kepada anak-anak untuk kelompok tersebut, dan juga mungkin kelompok di anak-anak tersebut. Ya, berarti sudah siap ini siap ya untuk melakukan diobservasi atau di supervisi gitu ya Ibu ya. Oke Bu, terima kasih sekali atas waktunya berbincang-bincang, sudah melakukan percakapan observasi gitu ya Ibu ya. Sampai ketemu di kegiatan observasi di hari Rabu ya jam ke-3-4 kelas 10.5 gitu ya. Terima kasih sekali Sama-sama Bu. Demikian percakapan pra-observasi saya dengan Bu Astrini. Sampai ketemu di observasi di kelas 10.5 hari Rabu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Yang sudah berangkat dari siapa? Febi, Fitri Amelia. Tidak berangkat. Baik, kenapa? Ada suratnya? Ada. Target kan? Wah. Ya. Gezi. Dan kita Kenapa? Alfa. Sudah berapa hari? Rizka. Samina. Hadi. Son. Lihat son. Jadi lagi di. Benar Andrea. Oke. Ayo, berarti dua anak yang tidak masuk di kalangan kecil. Materi yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang perilaku menyimak. Berbagai ya. Ya. Oke, sekarang kita bahas dari penyimpangan sosial. Ya. Penyimpangan sosial. Sebelum saya menjelaskan apa itu penyimpangan sosial, berikan contoh penyimpangan sosial. LGBT, apa itu LGBT? L, G, B, apa itu LGBT? Nah, sekarang Mas Desi bisa memberikan kepanjangan ya, kepanjangan dari LGBT. Apa San? Lesbian, terus gay, biseksual, sama transgender. Ada yang bisa menyebutkan apa itu Lesbian, cewek sama cewek. Ada.
makanya saya kan memberikan contoh dari lesbian. Pengertian dari lesbian itu apa? Kan? Oke, lesbian itu apa sih? Tadi Samina menyebutkan lesbian itu saya dan Indah. Ini hanya contoh ya. Ini nggak fakta loh. Bukan real ya. Tadi teman kamu menyebutkan saya dan Indah. Maksudnya gimana? Berarti mahasiswa yang sebenarnya sesama jenis cuman cewek sama cewek. Suka dengan sesama jenis, tapi di sini cewek Sama cewek. sama cewek. Iya kan? Jadi, ini termasuk penyimpangan sosial kah? Ini baru satu contohnya. Contoh yang lagi. Apa contoh dari penyimpangan sosial? Mungkin kalian pernah melakukan suatu penyimpangan. Apa Mbak Farah? Pernah melakukan perilaku penyimpangan atau penyimpangan sosial? Mencuri. Selain mencuri. Mencuri itu apa sih? Mengambil yang bukan miliknya. Mengambil ya barang yang bukan miliknya. Izin ya. Oke, itu contoh dari penyimpangan sosial. Dari dua contoh ini yang dimaksud dengan suatu penyimpangan itu apa? Bisa menyimpulkan dua contoh tadi. Ada lesbian, ada mencuri, apalagi contoh perilaku penyimpangan atau penyimpangan sosial. Terlambat masuk kelas, ya kan? Masuk penyimpang nggak? Tidak mengerjakan PR. Kalau masuk penyimpang nggak? Apalagi menyontek. Termasuk penyimpangan nggak? Ya, oke. Jadi penyimpangan sosial yaitu apa? Dia bisa menyebutkan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat ini. Ini pengertian dari penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial itu yang misalnya saya tanya satu persatu, insya Allah pernah melakukan suatu penyimpangan sosial. Salah satunya contoh apa? Tidak sholat. Tidak sholat itu merupakan penyimpangan enggak? Karena kita sebagai warga muslim mempunyai kewajiban untuk sholat. Misalnya tidak sholat itu termasuk penyimpangan. Itu kan? Oke, lanjut. Dari pengertian tersebut muncul macam-macam penyimpangan sosial. Macam-macam penyimpangan sosial, yaitu ada penyimpangan primer dan ada penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder. Contoh, listrik yang bulanan ya, sekarang kan listrik ada yang pakai kuota, tapi yang bulanan. Listrik itu dibayarkan setiap tanggal 20. Tanggal 20 ini batas membayar listrik. Tiba-tiba seseorang tersebut membayar tanggal 25. Nah, di sini termasuk contoh penyimpangan primer. Kembali lagi penyimpangan primer. Si Fasa masuk kelas terlambat. Itu juga penyimpangan primer. Dari sini, dari dua contoh yang tadi saya sebutkan, apa itu pengertian penyimpangan primer? Ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Apa itu penyimpangan primer?
yang di situ orang lain tidak merasa dirugikan. Iya kan? Bayar listrik tanggal 20, seharusnya tanggal 20 dibayarkan tanggal 25. Tetangganya merasa dirugikan enggak? Orang lain merasa dirugikan enggak? Begitu juga pasang yang tadinya harus berangkat masuk kelas dari jam 7, tiba-tiba dia masuk jam 7.15. Kalian satu kelas merasa dirugikan enggak? Yang penting pasang sendiri kan? Nah, contohnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan atau memberikan suatu pengertian penyimpangan primer adalah suatu penyimpangan seseorang yang dilakukan seseorang tetapi masyarakat masih menerima ya, masih menerima atau memberikan toleransi gitu ya. Oke. Kalau penyimpangan sekunder yaitu suatu penyimpangan yang dilakukan seseorang tetapi seseorang yang apa ya? Ini suatu penyimpangan yang dilakukan seseorang yang merugikan orang lain. Dengan kata lain, masyarakat sudah tidak memberikan toleransi. Seperti itu ya. Itu penyimpangan sekunder. Lanjut, masih sifat penyimpangan sosial. Tuh, yang pertama ada penyimpangan positif, dan ada penyimpangan negatif. Sampai sini ada pertanyaan penyimpangan sosial dan penyimpangan sosial. Ada tidak? Kalau tidak ada, yuk kita buat kegiatan ya. Silakan bentuk kelompok. 2 bangku saja, 4 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasa ya. Jangan-jangan Safina ada sesuatu sama Mai ya. Iya. Oke, nah kita kasih LKPD. LKPD di sini ini sudah ada sedikit materi yang sudah kita bahas. Nanti tugas kalian ngapain? Tugas kalian di sini sudah ada petunjuknya. Jadi di situ ada gambar. Itu termasuk penyimpangan apa, kendalanya seperti apa. Gitu ya. Tulis nama kelompoknya. Anggotanya siapa aja itu di belakangnya. Bangkunya bisa di Oke, jangan lupa ditulis kelas berapa, nama kelompoknya, anggota kelompok. Ini biar yang lain tahu masih. Ini apa nih? Ya, ya ini apa gambar apa? Terus penyimpangan sosial yang bagaimana? Ada penyimpangan primer, ada penyimpangan sekunder, ada penyimpangan positif, ada penyimpangan kegiatan yang kemarin. Kan? Kendalanya bagaimana? Ya,
Penyimpangan. Ya, silakan. Itu termasuk penyimpangan apa? Penyimpangan sosial yang apa? Sekunder, tulis. Kenapa kok sekunder? Tulis silakan. Terus bentuk pengendaliannya bagaimana? Sekunder itu. Ya, penyimpangan sekunder. Tuh, terus dikasih. Jangan lupa kasih alasan ya. Kenapa kalian menjawab penyimpangan tersebut? Itu. Contoh kalian menjawab penyimpangan sekunder. Ya, kenapa jawabannya penyimpangan sekunder? Itu. Terus pengendaliannya. Sesuaikan dengan itu. Depan ini ya kayak naik sini. Ini kan orang cara sih. Setelah terjadinya penyimpangan kan? Ya. Terus dulu pengendalian dan tidak dapat. Pengendalian represi. Berikan pengertiannya. Suatu pengendalian setelah terjadinya penyimpangan. Anak-anak diberikan jangan lupa nanti setelah selesai kalian bisa membacakan di depan presentasi. Ya, misalnya ada yang bertanya. Seperti itu ya. Ya. Dari sanksi. Pengendaliannya apa? Sekunder serta mengganggu sistem sosial. Ini penyimpangan sekunder ya, penyimpangan sekunder. Pengendaliannya apa? Setelah adanya tawuran. Ini tidak usah. Oke. Ya, siapa di depan satu orang buat mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sudah. Empat dan salah satu kelompok bisa kelompoknya Mbak Samina dan kawan-kawan. Silakan diperwakilan kelompok untuk memberikan presentasi hasil diskusinya. Kelompoknya Mbak Samina dan teman-temannya. Berikan silakan mau menjelaskan yang gambar mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok kupu ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, perkenalkan saya Safina Zaka, saya Farah Rahmaja, saya Balani Sulamadari, saya Maida Lestari. Jadi di sini kita akan
membacakan hasil kerja kita. Yang pertama, terjadi penyimpangan sosial berupa tawuran antar pelajar. Hal itu adalah penyimpangan sekunder karena merugikan masyarakat. Pengendalian sosial yang dilakukan adalah dengan cara pengendalian represif, yaitu suatu pengendalian setelah penyimpangan terjadi, yaitu dengan memberi sanksi kepada pelajar yang terlibat tawuran. Pada gambar nomor 2, terjadi penyimpangan sosial siswa yang ingin membolos sekolah, yaitu penyimpangan primer. Karena perilaku ini tidak merugikan orang lain, yang merasa rugi adalah orang yang melakukannya. Pengendalian sosialnya berupa pengendalian represif. Suatu pengendalian setelah melakukan penyimpangan, sekolah memberikan sanksi kepada siswa yang bolos sekolah. Nah, yang pada gambar nomor 3, seseorang yang sudah melakukan dengan meminum minuman keras termasuk penyimpangan sekunder karena dapat menimbulkan keresahan yang merugikan masyarakat sekitar. Nah, pengendalian sosialnya menggunakan pengendalian represif. Suatu pengendalian setelah melakukan penyimpangan, masyarakat akan memberikan sanksi sosial seperti dikucilkan dan bisa diberi hukuman. Selanjutnya adalah gambar seorang wanita yang bekerja menjadi pengemudi ojek online. Hal tersebut adalah suatu penyimpangan positif karena berdampak positif bagi masyarakat, dirinya sendiri dan juga keluarga. Karena merupakan penyimpangan positif, maka hal tersebut tidak mendapat pengendalian. Nah, yang gambar nomor 5, seseorang yang bagian dari LGBT termasuk penyimpangan sekunder karena dapat menyeret orang lain dalam komunitas sosialnya. Nah, pengendalian sosialnya itu bersifat gabungan. Suatu pengendalian setelah melakukan penyimpangan akan dikombinasikan dan sanksi dan pengertian dan pembunuhan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kupu-kupu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat teman-teman. Udah oke? Itu contoh dari presentasi ya, presentasi dari teman kalian yang sudah mengerjakan ya. Ya bisa semua. Yang pertama yaitu tawuran pelajar ya. Tawuran pelajar itu termasuk penyimpangan primer. Lalu yang selanjutnya itu anak yang membolos sekolah. Maaf, tawuran pelajar termasuk penyimpangan apa? Sekunder ya, sekunder bukan primer ya. Kalau penyimpangan primer itu yang tidak merugikan orang lain. Yang nomor 2, bolos sekolah. Jadi mereka lompat pagar melihat atau ngintip itu karena dia mungkin terlambat atau bagaimana, itu bolos kan, itu sekolahnya itu bolos, termasuk penyimpangan primer. Lanjut, itu gambar kalau seseorang yang mungkin minum minuman keras atau mabuk-mabukan ya, termasuk penyimpangan sekunder. Yang nomor 4 termasuk penyimpangan positif ya, penyimpangan positif seorang wanita yang menjadi ojek. Dan yang terakhir itu ada lesbi dan ada gay. Oke ya, juga termasuk penyimpangan. Oke, bisa dikumpulkan untuk pembelajaran kali ini. Kita bisa narik kesimpulan, jadi bahwa di dalam masyarakat kita itu ada suatu penyimpangan, juga ada pengendalian sosial. Seperti itu ya. Oke, pertemuan selanjutnya kita mungkin ulangan karena materi kita sudah selesai ya. Ulangan dari yang lembaga sosial ya semuanya. Itu jangan lupa tugasnya diselesaikan. Kalian segera akan ada PSAT kenaikan kelas kalian. Itu aja, itu bisa dikumpulkan ya. Udah ya. Oke, saya cukupkan akhiri untuk pembelajaran kali ini. Yuk kita baca hamdalah bareng-bareng yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan Ibu Astriti, di mana kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi di dalam kelas ya Ibu ya. Tetapi kemudian kita di sini tidak hanya berdua, kita di sini didampingi oleh Ibu PP, yaitu Ibu Widiati, gitu ya. Nah, langsung saja. Selamat siang Ibu Astrini. Selamat siang Bu Destu. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, oke. Kita kemarin sudah melakukan kegiatan observasi dalam kelas ya Ibu ya, hari Rabu ya Ibu ya. Di jam 34 ya, di kelas 10.5 gitu. Selama 2 jam ya Ibu ya. Nah, dari kegiatan di kelas Ibu, ya, gimana ini Bu, perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Setelah pembelajaran di kelas sama istilahnya sama seperti ngajar seperti biasanya seperti itu ya. Tapi setelah mungkin adanya diobservasi sama Bu Hestu, di situ mungkin nanti saya adanya suatu evaluasi dari Hestu mungkin seperti itu. Berarti ya, tegang apa enggak ini Bu? Biasanya kan sendiri kan? Iya. Ya, pas waktu ngajar itu ya ada sedikit ketegangan sampai itu beberapa hal ada yang kurang karena mungkin saya jam 1-2 ada jam 3-4 langsung ngajar juga itu kemarin ada sedikit kendala seperti itu. Ya, tetapi tetap perjalanan kemudian ini gimana nih kesannya setelah kemarin diobservasi, kemudian kemarin menggunakan pembelajaran PBL ya? PBL. Nah, gimana nih kesannya setelah berhasil gitu kan menerapkan PBL di dalam kelas? Alhamdulillah karena mapel saya berkaitan dengan sosiologi ya Bu, jadi masalah-masalah yang di dalam masyarakat itu banyak ada, yaitu salah 4. Jadi itu anak-anak di kelompok itu ya berbagi kelompok, terus mereka dari suatu masalah tak kasih gambar itu, setelah itu mereka mengevaluasi dari gambar tersebut dikaitkan dengan adanya suatu penyimpangan, dikaitkan dengan penyelesaiannya apa, kendalanya apa. Anak-anak alhamdulillah bisa. Berarti anak-anak bisa ya, anak-anak antusias gitu ya. Meskipun tadi ada Kendala itu sedikit tegang gitu ya. ada beberapa anak, bukan beberapa anak tapi satu kelompok itu yang mereka mengumpulkannya dengan terlambat seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Mungkin adanya suatu kesalahan saya pas waktu memberikan Oke, nah terus gimana nih dari kegiatan awal sampai dengan menutup Bu, kira-kira apakah sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Kalau menurut saya belum sesuai itu. Kemarin kan pas waktu pas saya mau ngajar itu sudah saya persiapkan PPT itu sudah saya siapkan di laptop, sudah saya membawa laptop, tapi terkendalanya karena tidak ada itu untuk menyambung laptop itu kabelnya karena adanya itu, makanya saya itu dengan menggunakan manual papan tulis seperti itu, bukan papan tulis, tapi alhamdulillah anak-anak bisa memahami seperti itu. Memang saya merasakan anak-anak tidak terkasih gambar seperti itu, jadi pas waktu itu ada kendala seperti itu saya menurut aku terlalu lama seperti itu, tapi alhamdulillah anak-anak bisa. Iya, alhamdulillah ya, meskipun belum sesuai dengan ada beberapa kendala katanya tidak tersampaikan, tetapi tetap berjalan sesuai. Nah, kemudian yang tadi kan tidak ada yang tidak sesuai. Iya. Kira-kira apa yang membuat Ibu puas atau hal-hal apa yang kira-kira aku puas ini dalam bagian apa? Pas waktu anak itu kan terbagi sama beberapa kelompok ya, ada berapa itu 6
36 saya bagi setiap kelompok 4, berarti 9 kelompok itu alhamdulillah dari 3 atau 4 itu mereka sudah bisa menuangkan apa dari masalah yang ada di LKPD yang sudah saya berikan itu sudah dituangkan, di situ ditulis. Setelah itu mereka dapat mempresentasikan apa yang saya inginkan. Jadi tak kasih suatu kasus seperti penyimpangan primer seperti itu, mereka pengendaliannya apa, mereka sudah bisa menuliskan. Itu alhamdulillah 4 atau 3 kelompok itu sudah bisa mempresentasikan. Tapi karena waktunya tidak pas, jadi semuanya tidak bisa presentasi semua. Nah itu, nah kemarin mungkin dari video yang sudah diambil sama Bu itu mereka semangat untuk mengerjakan itu kan, tapi ada satu kelompok itu yang mereka mengumpulkannya terlambat gitu ya. Terus dia komplainnya seperti, Mas kok baru dikumpulkan? Ya Bu, itu yang bekerja saya saja, 1 orang ya, yang 3 itu mereka hanya mungkin menonton atau bagaimana seperti itu kan. Kesalahan saya di situ tidak saya bagi pas waktu istilahnya dari satu kelompok bagi yang satu kan ada 4 orang, ada 3 itu, yang satu mungkin menulis, yang satu mencari, yang satu sebagai narasumber atau bagaimana seperti itu ya. Ternyata saya tak bagi mereka pas waktu 4 itu yang mengerjakan 1 lah, yang 3 mungkin makanya dia telah semoga aku kok seperti itu. Iya, Berarti ada respon-respon dari siswa yang kurang istilahnya termotivasi dengan adanya mungkin jenuh atau bagaimana ya. Jam ketiga 4 kan dia udah sarapan itu. Iya, sudah mulai lapar benar. Nah, lalu respon siswa itu, respon siswanya gimana? Apakah antusias ataukah tadi di luar dari tugasnya yang terlambat tadi di dalam kelas, gimana nih respon siswa kira-kira? Ya saya ngasih lagi jangan diulangi ya seperti itu. Mungkin kesalahan saya di situ di dalam pembelajaran dikasih jeda sedikit untuk mereka main tes speaking seperti itu ya, supaya mereka itu nggak monoton seperti itu terus, seperti itu ada sedikit permainan atau bagaimana mungkin seperti itu. Iya, berarti tapi kemarin belum tersampaikan ya. Karena tadi dari kendala awal yang seperti ya, beberapa kendala seperti itu ya. Jadi meskipun ada beberapa kendala, tetapi tetap ada hal-hal yang sudah terlaksana, ya, diskusinya juga berjalan, yang KPD-nya juga sudah tersampaikan, kayak gitu ya. Nah, dari hal-hal tersebut, kira-kira bagaimana Ibu ketercapaian dari evaluasi pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Alhamdulillah tujuan pembelajaran itu kan mereka memahami peran dari lembaga sosial yang di masyarakat gitu. Jadi mereka sudah mencapai tujuan dari pembelajaran itu. Tapi kan itu terkendalanya ada beberapa anak yang mungkin tidak bisa menyelesaikan seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran tercapai ya, tapi pada awalnya kemarin sepertinya sedikit lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Tapi sebelumnya kan pas waktu ini kan materi lanjutan gitu, jadi saya berpikirnya anak sudah tahu, ternyata belum ya Bu. Nah, dari situ Ibu kira-kira menurut Ibu itu materi yang sulit atau materi yang mudah dirasa oleh anak-anak? Kalau menurut saya kemarin mencontohkannya yang ada di lingkup mereka seperti tawuran, itu kan ada di lingkup mereka tawuran, terus sendera itu, jadi mereka tidak mengenal dengan namanya narkoba dan sebagainya kan. Sebelumnya kalau tawuran kan mereka mungkin teman saya pernah seperti ini, itu kan dari lingkup mereka ya. Terus saya berdekat, jadi mereka tidak boleh mengenal namanya narkoba. Jadi kayaknya kalau menurut pemahaman saya mereka sudah paham. Di situ juga pas waktu pembelajaran banyak anak yang berkomentar penyimpangan sosial itu yang seperti apa contohnya, itu banyak yang sudah bisa menunjukkan mereka sudah bisa memahami. Iya kan, materinya sudah ada di kehidupan kita. Iya betul. Contoh konkret di lingkungan masyarakat siswa gitu ya. Jadi anak-anak lebih
paham dan semakin paham gitu ya Bu ketika disampaikan tersebut. Berarti ini tidak ada kesulitan ya Bu ya? Iya, untuk penyampaian materinya tidak ada kesulitan. Tapi ya mungkin saya bisa mengevaluasi atau mungkin juga bisa mengevaluasi pas waktu pembelajaran itu ada hal-hal yang kurang. Iya, oke. Lantas apa ini Bu dari pembelajaran Ibu yang sudah diterapkan itu apa ini yang bisa dipertahankan untuk pembelajaran berikutnya? Ya, oke, untuk mempertahankannya mungkin yang pertama LKPG itu ya, jadi LKPG atau PPL itu misalnya karena saya pembelajarannya sosiologi itu ada suatu masalah, ada suatu permasalahan di dalam masyarakat dikaitkan dengan materi seperti itu. Kayaknya anak itu lebih langsung menangkap, oh seperti ini. Kemarin kan saya juga menjawabkan yang dari lingkup, terus ada juga mereka yang menjawab pernah kalian melakukan dalam penyimpanan pernah apa mau bolos seperti itu kan sudah termasuk perilaku penyimpanan yang mereka lakukan seperti itu. Jadi mereka insya Allah sudah bisa memahami. Berarti ada LKPD, kemudian ada contoh konkret di lingkungan siswa gitu ya Bu ya. Nah lalu dari situ kira-kira atau hal apa yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan mungkin dengan saya harus melihat job description setiap anak itu. Tadi kan kemarin pas waktu saya ngasih kepada anak itu langsung tak kasih LKPD kepada anak, tapi saya tidak ngobrol kepada anak. Nanti 4 anak ini bukannya setiap anak punya tugas masing-masing ya seperti itu. Nah itu kan saya tidak ngobrol kepada anak, jadi ada anak yang melakukan ya juga cuma saya yang ini enggak seperti itu gitu. Mungkin karena yang ketiga itu kurang motivasi atau merasa bagaimana ya, jadi mereka mungkin bukannya terlambat itu terus yang merasa mengerjakan mengeluh sini jangan saya kok seperti itu dan itu yang mungkin yang perlu ditingkatkan kepada saya supaya saya lebih lebih perhatian kepada tugas itu nanti anak seperti apa. Barangkali ada hal lain itu yang perlu ditingkatkan lagi selain tadi jobdesk. Selanjutnya apa ya? Itu saya sudah kalau pembelajaran saya itu sudah adanya kontrak kerja. Kalau kontrak kerja, tapi mungkin di kurikulum mereka bukan kontrak kerja tapi Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Kalau saya kontrak belajar saya itu istilahnya nanti, tapi itu berlaku dari saya Bu. Setelah saya tahu bahwa di dalam kurikulum merdeka itu ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kan lebih menuju pada anak. Oh iya. Tapi kalau saya mungkin ini evaluasi juga buat saya itu kontrak belajar. Jadi anak-anak nanti pas waktu jam saya kalian harus yang pertama membaca basmalah dan diakhiri dengan hamdalah seperti itu. Terus nanti kalau terlambat dikasih waktu 5 menit atau berapa seperti itu, terus ada jelas sebagainya gitu. Tapi itu dari saya tidak memikirkan kalau menurut kalian bagaimana seperti itu. Itu istilahnya bisa buat yang perlu ditingkatkan kan. Iya, berarti anak-anak seperti itu. Ya, berarti selain tadi jobdesk itu berarti tadi ada kaitannya dengan keyakinan kelas ya. Jadi mendengarkan aspirasi siswa tidak hanya dari zaman dan kita gitu ya. Jadi kita lebih demokratis gitu ya. Keinginan anaknya seperti apa sih gitu. Nah, nah luar biasa sekali ini pasti gitu kan. Iya, dari Ibu dari tadi yang sudah disampaikan itu kan ada hal-hal yang dipertahankan, kemudian ada yang perlu ditingkatkan. Ini kira-kira atau strategi apa ya? Strategi yang akan Ibu terapkan gitu kan untuk meningkatkan berusaha untuk mencapai jobdesk murid, kemudian mencapai membuat keyakinan kelas, seperti apa strateginya? Mungkin ada ya untuk supaya mereka lebih termotivasi ya, lebih termotivasi. Mungkin dengan adanya tadi SPG itu bisa anak-anak lebih untuk semangat buat belajar, karena
mungkin jam saya jam belum anak-anak sebagian ini belum ada yang sarapan seperti itu selain itu apa ya? Kalau misalnya apa ya, misalnya apa ya, diskusi Oh iya, pendapat untuk menyampaikan pendapatnya itu gimana itu? ya bisa. Seperti kemarin kan mereka ada dua kelompok atau satu kelompok juga waktu maju ke depan mereka juga sudah paham. Jadi ada 4 kasus itu mereka langsung ke depan. Jadi mereka ada yang satu keadilan, kamu yang ini mungkin seperti itu pas waktu mereka sebelum maju ke depan. Dan di situ saya melihat berarti mereka sudah berembuk. Nanti yang gambar ini saya menjelaskan yang gambar itu kamu seperti itu. Jadi mereka mungkin sudah memahami ya untuk pembagian minyak. Terima kasih sekali, luar biasa. Kemarin melihat kelas kemudian pra itu sangat wow gitu kan. Nah, terima kasih Bu, luar biasa pokoknya jawaban dan apa yang sudah dilakukan Bu Afrin di kelas gitu kan. Semoga nanti harapannya itu bisa tercapai. Kemudian dari perubahan-perubahannya, kemudian yang perlu ditingkatkan, dipertahankan juga menjadi semakin baik lagi gitu kan. Nah, dari apa namanya kegiatan kemarin Ibu, sedikit saya memberikan masukan atau memberikan sedikit sharing saja. Di mana sudah bagus semua ya Bu ya. Cuma meskipun kemarin ada yang terlupa, tetapi secara garis besar menurut saya juga sudah bagus, sudah baik gitu kan. Bu Astri sudah tadi menggunakan pembukaan salah, kemudian basmalah, kemudian ada hamdalah gitu kan. Anak juga diajak untuk berdiskusi, berpikir secara kritis gitu kan. Itu merupakan juga sudah termasuk ke dalam pembelajaran sosial emosional, ya, bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan itu. Dan juga sudah ada profil pelajar Pancasila ya, gitu kan ya, berdoa, kemudian bertanggung jawab, sosialnya juga dapat gitu. Nah selain itu Bu Astri juga kemarin sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu kan Bu. Diferensiasi apa namanya proses itu ya, dimana akan diberikan kasus yang berbeda-beda gitu kan setiap kelompoknya. Kemudian juga selain diferensiasi proses juga sudah memberikan diferensiasi produk ya, dimana hasil diskusinya itu juga anak hasilnya berbeda-beda Ya, beda-beda sesuai dengan apa namanya minat anak gitu kan. Ada yang digambar-gambar, ada yang ditulis, ada yang macam-macam gitu kemarin. Yang meskipun tadi juga ada yang melambat gitu. Nah, begitu Ibu evaluasi dari saya atas sedikit apa ya masukan, apa ya masukan atau gambaran kemarin ketika saya melaksanakan observasi seperti itu Ibu. Semoga kedepannya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi Ibu. Kemudian tadi bisa meningkatkan yang diinginkan dan mengurangi yang kurang. Terima kasih sekali atas waktunya. Bu Astri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.